Pemirsa, tim SAR berhasil menemukan satu jenazah lagi dari lokasi longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Jenazah ini ditemukan petugas di sekitar lokasi yang sebelumnya terdapat 3 korban yang telah dievakuasi. Tim masih dalam proses identifikasi korban yang ditemukan. Lokasi penemuan jenazah ada di titik A, tepatnya di belakang sebuah rumah yang masih berdiri tegak. Dengan penemuan satu jenazah ini, maka total korban longsor yang telah ditemukan oleh tim pencarian adalah 15 orang. Di mana 13 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 2 orang kini dalam perawatan di puskesmas. Sebanyak 186 warga terdampak longsor Nganjuk di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur masih mengungsi. 16 korban longsor pun masih hilang dan proses evakuasi masih terus dilakukan. Kita akan mengupdate informasi mengenai evakuasi bersama Haryadi Purnomo, Kepala Basarnas Jawa Timur. Selamat sore, Pak Haryadi. Selamat sore, Mbak. Ya, baik Pak. Kita membutuhkan informasi terkini sejauh mana proses evakuasi di lokasi longsor Nganjuk dan update terakhir. Sudah berapa korban yang berhasil dievakuasi, Pak? Meskipun dalam kondisi mungkin sudah meninggal dunia atau dalam keadaan terluka untuk hari ini? Baik, kegiatan operasi SAR hari ini diawali pagi hari dengan briefing. Kemudian sebelum tim ini masuk ke daerah pencarian, diturunkan dulu anjing pelacak yang sebelumnya hari kemarin sebelum break sudah diturunkan. Baik, ini ada kendala terdeteksi tempat, kemudian di pagi tadi juga dideteksi di tempat yang sama. Nah, dengan dasar itu kami fokuskan untuk pencarian di titik tersebut. Gitu. Oke, baik Pak Haryadi. Ini artinya ada satu titik lokasi yang memang diperkirakan tim SAR ini bisa menemukan banyak korban di situ. Ini kondisinya seperti apa di titik tersebut, Pak? Kondisinya rumah yang tertimpa oleh lumpur. Baik. Kemudian di situ ketinggian lumpur sekitar 3 meter, antara 3 sampai 4 meter. Ya. Dan pada saat jam 10.21, alhamdulillah satu korban berhasil terevakuasi di sektor A dengan berjenis kelamin laki-laki dewasa. Demikian, Mbak. Baik, dari catatan yang dikumpulkan bahwa masih ada beberapa korban yang dinyatakan hilang, apakah ini secara total sudah ditemukan secara bertahap oleh tim SAR di lapangan, Pak Haryadi? Baik, jadi dari 21 korban yang dinyatakan hilang, 2 selamat, kemudian 13 meninggal, 6 masih dalam pencarian. Dan pencarian hari ini kita hentikan jam 11:04 karena terjadi hujan. Baik. Dan sampai dengan sore hari hujan tidak berhenti. Ini yang harus kita lakukan karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap tim-tim pencari. Baik, Pak Haryadi, ini data yang kita dapatkan, koreksi jika salah, ada 186 warga yang terdampak dan saat ini juga sudah mengungsi. Mengingat kondisi pandemi COVID, bagaimana protokol kesehatan yang telah diterapkan di sana, khususnya di posko pengungsian, Pak Haryadi? Protokol kesehatan tetap diterapkan, semuanya terfasilitasi, baik itu masker dan lain sebagainya. Baik. Demikian, Mbak. Oke, kalau tadi Anda katakan ini masih terjadi hujan begitu saat ini hingga proses evakuasi dihentikan. Adakah kendala lain selain kondisi alam begitu Pak? Atau ada usaha dari tim SAR sendiri untuk bisa meminimalisir jika terjadi longsor susulan mengingat kondisi cuaca yang masih berubah-ubah hingga saat ini?
Eh, Memang kendala kita dari kemarin itu adalah cuaca. Kemudian yang kedua, tingginya timbunan tanah dan pekatnya tanah. Ya. Kemudian di atas terjadi retakan akibat gerakan tanah longsor. Usaha yang kita lakukan membuat parit di sisi atas untuk mengalirkan air hujan supaya tidak mengalir lewat bekas longsoran yang akan bisa menimbulkan longsor susulan. Demikian, Mbak. Baik, baik. Terima kasih kalau begitu Pak Haryadi Purnomo, Kepala Basarnas Jawa Timur. Tetap waspada juga dan semoga pencarian ini bisa segera dilakukan dan penemuan korban bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih kembali. Mohon doanya untuk masyarakat seluruhnya. Semoga korban segera ditemukan. Amin. Terima kasih Pak Haryadi. Terima kasih.